Kita baca nanti diulang dari 150 sampai 153 ya. Baik para jamaah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah, kita akan lanjutkan kajian tafsir terjemah Al-Qur'an ya. Dari 150 sampai 153. Untuk itu mari kita awali membaca Ummul Qur'an bersama. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, kajian kita Allah berkahi sehingga banyak hikmah yang dapat kita raih ya. Ala hadziniyah wa qul sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas samaa'i faqad sa'alu Musa akbar min dzalika faqalu arina Allah jahratan fa'akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim thumma ittakhadhul ijla min ba'di ma ja'athumul bayyinatu fa'afawna an dhalik wa atayna Musa sultanan mubina. Shadaqallahul azim. Baik para jamaah, kita akan lanjutkan ya ke terjemahannya. Nanti silakan kalau ada yang mau didalami sekitar pendalaman materi tajwid silakan tanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi. Inna sesungguhnya alladzina apa Pak? Orang-orang yang yakfuruna mereka mengingkari, mereka kafir
billahi kepada Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Jama ya Pak, daripada kata apa? Rasulin ya. Jadi rusulin. Nah, karena ada hi di idhofah jadi tanwinnya hilang. Wa rusulihi. Para rasul ya, para rasul. Wa yuriduna dan mereka menginginkan. Mereka menginginkan ayyufarriqu untuk memisahkan ya. Memisahkan antara iman bainallah, iman di antara Allah wa rusulihi dan rasulnya. Jadi iman pada Allah mutlak, pada rasulnya pilih-pilih gitu ya. Itu mestinya sama-sama mutlak, enggak bersyarat. Baik pada Allah maupun pada rasul. Wa yaquluna dan mereka mengatakan nu'minu ya, kami beriman bi ba'din dengan sebagian rasul tadi, wa nakfuru dan kami kafir mengingkari, enggak percaya bi ba'din dengan sebagian rasul. Wa yuriduna dan mereka menginginkan ayat takhidhu untuk menjadikan atau mengambil baina dzalika di antara itu sabila jalan. Jadi mereka ingin menempuh jalan sendiri ya antara iman dan kafir tadi. Jadi ingin menempuh jalan sendiri menurut apa? Persepsinya, interpretasinya masing-masing. Ulaika mereka itu, mereka adalah ya, mereka yang apa tadi Pak? Yang memisahkan antara Allah dan Rasul, iman terhadap sebagian Rasul dan kafir kepada sebagiannya, itu mereka adalah al-kafiruna haqqo. Mereka kafir yang sebenar-benarnya, kafir sejati, kafir tulen ya, bukan kafir abal-abal berarti ya. Bukan kafir kacang apa namanya? Kaleng-kalengan. Asli pokoknya nih. Wa a'tadna dan kami telah menyiapkan ya, menyediakan lil kafirina bagi orang-orang kafir. Asal kata wa'ada bisa berarti menjanjikan ya Pak, menjanjikan. Dan kami menyediakan lil kafirina kepada orang-orang kafir azab ya, muhina yang menghinakan karena mereka di dunia menghinakan Rasul ya, gitu. Seperti orang Yahudi menghina Nabi Isa gitu kan, Nasrani menghina Nabi Muhammad, itu makanya nanti dihinakan kiranya nanti ya, dihinakan. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, boleh juga sedangkan orang-orang yang beriman, jadi kebalikannya orang-orang kafir yang disebut ayat yang sebelumnya tadi 150. Yang beriman billahi kepada Allah wa rasuli dan pada rasulnya dan para rasulnya, walam yufarriqu dan mereka tidak memisah-misahkan ya, artinya bisa disebut tidak memisah-misahkan karena ada ro yang ditasydid itu Pak ya, di tengahnya itu, jadi bisa bermakna litaksir ya, litaksir. Mereka tidak memisah-misahkan baina ahadin di antara seseorang pun minhum di antara para rasul. Semua rasul diimani. Memang harus diimani. Karena ini termasuk salah satu rukun iman ya. Ulaika mereka itu yang mengimani Allah dan seluruh para rasul yang Allah utus, saufa kelak ya. Yu'tihim, apa Pak yu'tihim? Ya, atayati artinya mendatangkan atau diberikan ya. Akan diberikan pada mereka apanya? Ujurahum, ujrohnya, pahalanya. Jadi pahalanya Pak, iman kita pada Allah dan Rasul itu nanti ya, nanti ujrohnya ya. Pakai saufa kan tadi, saufa itu kelak ya. Nanti. Wa kana Allah dan adalah Allah itu ghafuron, maha pengampun ya, maha pengampun, mengampuni siapapun yang berbuat dosa kemudian bertobat. Rahiman lagi maha penyayang.
Yas'aluka. Apa Pak? Sa'ala ya yas'alu. Artinya apa? Meminta. Meminta. Tapi kadang-kadang diartikan bertanya, ya bertanya. Kalau habis sa'ala ada an depannya ya. Bertanya. Seperti yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya tentang haid, ya gitu kan. Kalau ada an-nya artinya bertanya. Kalau nggak ada artinya meminta. Sa'ala, soal ya. Yas'aluka meminta kepadamu Muhammad, mu'nya Nabi Muhammad. Siapa yang minta? Ahlul kitab, ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani. Tapi kalau di asbabul nuzulnya ini orang-orang Yahudi waktu itu. Antunazila, agar diturunkan alaihim kepada mereka, ya, kepada mereka orang-orang Yahudi. Waktu itu mereka menunjuk nama-nama pastor-pastornya si fulan gitu ya. Kitaban, kitab. Nah itu. Jadi mereka itu minta kepada Nabi ya, minta yang ya neko-neko lah ya, seperti itu. Kalau memang bener kamu Rasul beneran, coba ya turunkan kitab minas sama dari langit ya pada si anu gitu ya. Fakod, maka sungguh sa'alu telah apa Pak? Sa'alu tadi. Kalau yas'alu tadi itu bentuk continue. Nah sa'ala ini bentuk apa? Lampaunya, bentuk lampau. Sa'ala hanya karena dia pelakunya itu banyak jadi sa'alu gitu ya. Jadi wawunya itu sebagai apa? Subjeknya. Mereka jadinya ya. Kalau tadi kan subjeknya ahlul kitab ya kan subjeknya. Kalau ini subjeknya include. Ya, kalau kata santri mustatir gitu ya, ngumpet dalam kata kerja lampau tadi, sa'ala, sa'alu gitu ya. Jadi mereka minta ya, mereka telah minta. Nah, karena bentuk lampau tadi. Mereka telah minta berarti siapa yang maksud? Orang-orang Yahudi, Bani Israel, Musa kepada Musa, pada Musa. Jadi zaman Musa. Berarti kalau tadi disebutkan bahwa memang yang minta ini adalah orang Yahudi, ya benar juga ya, karena memang Allah kemudian mengangkat sebuah kisah ya tentang mereka yang minta kepada Nabi Musa ya dulu, akbaro ya lebih besar min dalika dari itu, daripada sebatas apa tidak Pak? Minta kitab dari langit yang turun diberikan pada tokoh-tokoh mereka. Ada yang akbaro. Akbaro itu isim tafdil namanya Pak. Isim tafdil itu kata benda yang mengandung arti lah lebih. Akbar maha besar ya Pak. Akbar itu ya maha besar. Kalau kabir besar, nah itu akbar maha besar, namanya isim tafdil. Kasir banyak, aksar sangat banyak gitu ya. Sogir ke kecil, asgor sangat kecil gitu. Jadi kabir besar, akbar sangat besar. Jadi mereka telah minta kepada Musa akbar yang lebih besar min dalika dari itu. Dari hanya sebatas apa tadi? Minta diturunkan kitab ya, kitab dari langit yang diberikan pada tokoh-tokoh yang telah mereka sebut nama-namanya dari kalangan Yahudi, Bani Israel. Faqalu, maka mereka berkata ini ya, jadi Allah ngasih tahu ke Nabi kasus yang pernah terjadi pada Bani Israel terhadap Nabi Musa masa lalu. Ini udah melampaui beberapa generasi Nabi ya Pak. Nabi Musa kan, Nabi Muhammad ke Nabi Isa aja sudah hampir 6 abad kan. Di atasnya ada Nabi Zakaria, Yahya, Zakaria dan seterusnya, udah ribuan tahun kasus ini Pak, udah ribuan tahun ya, ribuan tahun. Nabi Musa dikasih tahu oleh Allah bahwa mereka mengatakan kepada Nabi Musa, arinallaha, perlihatkan pada kami Allah. Jadi minta supaya Allah itu apa? Ditampakkan ya, ditampakkan itu, ditampakkan. Jahrotan, dengan jahrotan yang bisa dilihat oleh mata kepala. Nah, itu ya. Jadi mereka ya memang sudah dasar kafir ya jadinya. Itu. Bukan ya, kalau waktu itu mungkin ada yang bukan kafir ya, tapi mungkin ada yang tadi sudah akalnya sudah ya rusak gitu ya, karena mereka memahami Allah itu kayak punya bentuk sehingga bisa dilihat gitu kan Pak. Ini kan sudah rusak kan, berarti ada mungkin ada rusak.
Jadi mereka memahami Allah itu punya bentuk sehingga bisa dilihat. Itu. Padahal kan Allah tidak laisa kamitslihi syai'un, tidak berbentuk seperti halnya makhluknya. Gitu ya. Nah ini jahilnya ya mereka itu. Jadi pengen melihat Allah dengan jahrotan, dengan telanjang, mata kepala, bisa lihat dengan mata kepala, dengan mata telanjang. Fakhodathum, maka mengambil mereka. Nah, akhoda mengambil, tapi di sini bukan mengambil maksudnya. Apa Pak? Menyambar. Nah, itu sering saya bilang akhoda itu ya'khudhu, kata kerja yang bersifat ujuh. Ya bisa berarti berbagai macam segi bentuk, tergantung apa? Susunan kalimat. Bisa mengambil, menangkap, menyiksa juga bisa. Apa? Menimpa bisa. Nah, ini menyambar juga bisa. Menyambar pada mereka apa? As-so'iqoh, petir. Nah, kalau petir kan nyambar pantasnya, nyambar, sambar petir mereka. As-so'iqoh, sambar petir. Bi zulmihim, ya, bi-nya di situ bi sababi, ya, bermakna sebab. Disebabkan zulmihim. Apa zulmihim? Kezoliman mereka. Itu perilaku zolim, Pak, perilaku zolim. Bukan cuma bodoh, tapi zolim, ya, mereka itu zolim. Karena mereka punya persepsi yang jahil, ya. Minta kepada Nabi Musa supaya bisa ngelihat Allah dengan mata kepala. Itu. Jadi dia pikir apa, Pak? Nabi Musa itu yang memiliki keahlian seperti tukang-tukang sihir yang bisa menampilkan sesuatu gitu kan. Ya itu memang ya, karena pada waktu itu memang sihir itu tren ya. Tukang-tukang sihir itu termasuk orang-orang yang terkenal gitu ya. Jadi bayangannya seperti itu. Bisa menampilkan apa yang ajaib-ajaib gitu ya. Yang ajaib-ajaib. Nah itu. Summa kemudian ittakhadhu, mereka menjadikan al-ijla. Apa al-ijla Bang Ade? Al-ijla, patung anak sapi ya, yang desain dibuat oleh siapa? Samiri. Samiri. Ini termasuk kezoliman juga. Mim ba'di, dari sesudah maja'athum apa yang telah datang kepada mereka, al-bayinat, penjelasan ya. Ya, artinya Taurat sudah turun, perintah-perintah sudah jelas apa saja poin-poinnya ya. Tapi justru mereka malah melakukan kemusyrikan. Ini artinya kasusnya terjadi bersamaan dengan Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina ya. Waktu itu mereka, begitu Nabi Musa turun, mereka dalam keadaan tadi menyembah patung anak sapi. Ittakhadhu di sini maknanya berarti menyembah ya, menyembah. Jadi bukan menyambar lagi ya. Tadi kan fa'akhadha menyambar. Nah, kalau sini maksudnya apa? Menyembah. Menyembah patung anak sapi. Mimba di sudah maja'atu, apa yang telah datang pada mereka, al-bayinat, penjelasan-penjelasan. Fa'afauna, maka kami maafkan. Artinya mereka begitu disambar petir, Pak, mati semua gitu ya. Tapi kemudian dihidupin lagi. Jadi matinya enggak kebablasan gitu ya. Kebablasan, mati, hidupkan lagi. Allah memaafkan tuh, afauna. Jadi andalika, dari itu ya, dimaafkan. Wa ataina, dan kami berikan ya kepada Musa alaihissalam sultan ya. Sultan itu maknanya bisa apa aja, Pak? Kekuasaan ya, bisa juga bermakna alasan, bisa juga bermakna apa? Ilmu ya, bisa juga kekuatan. Di sini dimaksud adalah kekuasaan. Kita sering ngomong sultan ya, penguasa ya. Sultan Muhammad keempat, Sultan Yogyakarta gitu ya. Sultan itu. Nah, sultanan kekuasaan mubinan yang nyata. Artinya Nabi Musa bisa menguasai ya kaumnya, yang kemudian mereka jadi pada sadar ya akan kesalahannya. Ini sultan yang diberikan pada Allah kepada Nabi Musa, yang diberikan Allah pada Musa. Ini bisa menguasai kaumnya yang sudah musyrik tadi. Nah, kemudian akhirnya mereka sadar dan bertobat ya, walaupun juga ada
yang tetap masih zolim. Ya, yang pastinya siapa Pak? Samiri ya, Samirinya nggak mau tobat. Karena ini kan tobatnya nggak main-main ya Pak. Setelah menyembah patung sapi, disuruh apa Pak? Suruh bunuh diri kan? Suruh bunuh diri. Suruh bunuh diri. Itu dosa musyrik itu kan luar biasa. Baik para jamaah sekalian ya, kita murojaah sedikit untuk ayat 150, 151 ya. Jadi kemarin sudah sedikit terjemahkan, tadi ulang lagi. Jadi ini untuk orang-orang kafir ya. Itu mereka untuk orang ahli kitab tadi Pak, ahli kitab ya, mereka berusaha memisahkan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ayufariqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna yu'minu bil kitab wa naqulu bil kitab wa nu'minu bi ba'di wa naqulu bi ba'din. Ini adalah perilaku orang kafir ya, yang mereka kafir pada Allah dan Rasulnya, dan mereka berusaha untuk memisahkan antara Allah dan Rasul. Yang mestinya iman pada Allah dan para Rasul itu termasuk ya, iman yang mutlak ya, tidak boleh ditawar ya, seperti juga iman pada rukun iman yang lain ya, rukun iman lain. Tapi untuk orang-orang Alkitab tidak demikian ya, tadi orang Yahudi ya, mereka mengimani nabi-nabi rasul-rasul Pak, nabi-nabi rasul-rasul sampai kemudian nabi sebelum Nabi Isa itu diimani semua. Bahkan ada satu sekte Samaria Pak, itu yang hanya mengimani nabi dan rasul sampai nabi yang menggantikan Nabi Musa, Nabi Yusha namanya, Nabi Yusha. Udah itu kemarinya Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya sampai Isa diingkari semua. Ada itu satu sekte dalam apa? Kalangan intern Yahudi. Gitu. Tapi rata-rata mereka yang bukan sekte tadi mengimani semua nabi dan rasul kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Isa dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu. Karena memang nabi sebelum Nabi Isa itu juga mengamalkan Taurat. Ya, termasuk Nabi Yahya, Nabi Zakaria juga mengamalkan Taurat. Gitu. Nah, ahli kitab yang lain kalangan Nasrani, ya, mereka mengimani seluruh Nabi dan Rasul sampai Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka mengkufuri Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, mau iman sampai Nabi yang manapun, kalau sampai Nabi Muhammad nggak diimani itu kafir hak. Kafir itu tulen. Mau kafir sampai Nabi yang manapun, kalau satu Nabi nggak diimani. Atau begini Pak, iman pada Nabi Muhammad, pada Nabi Isa, tapi ada Nabi yang lain, misalnya Nabi Ibrahim nggak diimani, sama juga gitu kan, sama juga. Kafir tulen juga. Gitu. Atau iman yang nggak sebenarnya, imannya bukan semata karena Allah, tapi imannya karena fanatik kesukuan, juga nggak benar juga. Kenapa iman dengan nabi-nabi Bani Israel? Ya karena Bani Israel. Nah berarti kan karena fanatik asobiyah, itu juga nggak benar juga. Harusnya iman karena Allah, bukan karena Bani Israelnya. Ya, bukan karena Bani Israelnya, itu seperti itu. Nah karena iman pada Allah itu, iman pada para nabi itu juga hakikat iman pada Allah ya, hakikat iman pada Allah seperti itu. Jadi ini mental, tabiat, perilaku ahli kitab. Mereka hendak mengambil jalan sendiri, menempuh jalan yang dibuat oleh sendiri. Artinya mereka mau seenaknya sendiri, pilih-pilih sesuai dengan apa? Selera. Ayat takhidhu baina dzalika sabila, gitu ya. Nah, untuk itulah mereka sudah dinobatkan sebagai kafir hakko, kafir yang sejati, kafir yang murni, kafir tulen, kafir yang apa tadi Pak? Sebenar-benarnya, gitu. Kafir yang sebenar-benarnya. Untuk itu tempatnya yang terpantas, yang sepadan adalah neraka, itu dengan azab yang menghinakan. Seperti halnya mereka menghinakan Nabi-Nabiullah itu. Jadi mereka kenapa nggak iman pada Nabi Muhammad? Mereka tuh masya Allah Pak, celaan-celaannya itu ya pada Nabi Muhammad itu
baik orang Yahudi atau Nasrani. Bahkan macam-macam mereka cari termasuk apa Pak? Yang sering dengar apa? Muhammad itu, nah itu dia bilang tukang kawin gitu. Mereka ngomong gitu kan Pak? Seperti itu. Padahal nabi dari Bani Israil Pak, istrinya ada yang sampai, ada yang 99, ada yang 1000. Kenapa mereka nggak bilang nabi-nabi Bani Israil itu yang tukang kawin gitu kan? Loh iya kan? Nabi Daud 99, itu Quran kan disebutkan. Hampir 100 kan Pak? Hampir 100 ya? Hampir 100. Cuman keburu apa? Diingatkan sama Allah ya, nggak sampai 100. Nabi Sulaiman 1000. Kenapa mereka nggak bilang mereka itu, kan itu Bani Israil kan Pak? Bani Israil. Justru Rasulullah itu membatasi maksimal 4. Itu pun kalau bisa adil. Ya. Kalau Rasulullah kemudian dengan istri-istrinya yang ada, berapa istri Nabi Pak? 9 itu yang selalu ada, selalu 9. 11. Ya. Nah itu Nabi menikah dengan istri itu karena apa? Pertama, menyelamatkan akidah. Menyelamatkan akidah. Apalagi setelah turun Quran surat apa? Al-Mumtahanah ayat 10. Setelah turun surat Al-Mumtahanah ayat 10 Pak, di mana di situ Allah melarang kalau sampai ada wanita-wanita yang hijrah, ya, hijrah masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, itu kata Allah jangan kembalikan ke suaminya. Disuruh nikahin mereka itu, dinikah. Dalam rangka apa? Menyelamatkan akidah. Sama Allah disuruh kembaliin mas kawinnya, ke suaminya yang masih kafir. Oh, seperti itu. Jadi karena itu, dan juga para sahabat melakukan seperti karena ayat tadi, Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi bukan nafsu, tidak. Makanya begitu mereka dinikah, kemudian nggak lama suaminya masuk Islam, diserahkan lagi. Kan ada kasus, ya Rasulullah, saya telah Islam dan istri saya tahu bahwa saya Islam. Nah, padahal itu istrinya sudah nikah dengan Muslim, ya, yang sudah masuk Islam duluan. Akhirnya dikembalikan pada suami yang pertama. Terjadi seperti itu. Karena memang tadi semata menyelamatkan akidah itu. Ya, jadi bukan nafsu, itu seperti itu. Dan Rasulullah SAW dengan istri yang ada itu semua menjadi apa? Menjadi ummul mukminin. Semua menjadi ahli ibadah. Semua menjadi mujahidah. Bahkan sampai ada yang mendapat gelar apa? Dapat gelar ummul masakin, ibunya orang-orang miskin. Kalau Khadijah udah karuan tuh, udah sempurna banget kalau Khadijah mah ya. Udah kaya, raya, cantik, pinter, dermawan, luar biasa. Tapi ada juga yang sebagai istri Nabi yang disebut dengan ummul masakin, ibunya orang-orang miskin. Siapa namanya Pak? Zainab istri Nabi itu ada 2. Ada Zainab binti Jahsy, ada Zainab binti Huzaimah. Kalau Zainab binti Jahsy terkenal ahli ibadah luar biasa. Nah ini Zainab binti Huzaimah. Ya, jadi dekat dengan orang miskin, suka berbagi, luar biasa. Itu. Jadi semua solihah, semuanya ahli ibadah, semuanya para mujahidah. Itu. Tapi segitu itu tadi mereka jadikan sebagai apa? Bahan untuk mencela, macam-macam lah, banyak celaan-celaan itu seperti itu. Ya. Pada Nabi Muhammad ya. Itu. Tapi tadi mereka tidak objektif ya. Tapi nggak boleh juga kan? Kita itu saling mencela, apalagi Nabi yang manapun ya, nggak boleh dicela ya. Nabi itu harus diimani, harus imani itu ya. Nah kemudian ayat yang ke-152, waladzina amanu billahi wa rasuli, dan orang-orang yang beriman pada para rasulnya. Jadi kebalikannya dari ayat yang 150 tadi Pak. Walam yufarriqu, dan mereka tidak membeda-bedakan, semua nabi diimani ya. Semua nabi diimani. Jadi enggak satu pun yang dibedakan. Salah satu di antara mereka. Ulaika, mereka itu saufa yu'tihim, kelak akan diberikan pada mereka ujurahum, akan ujrohnya, pahalanya nanti ya di yaumul kiamah. Wa kana Allahu ghafurur rahiman, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tanpa pilih-pilih ya, karena memang itu salah satu apa? Rukun iman ya. Rukun iman itu percaya dengan seluruh
nabi dan rasul yang ada, semuanya nggak boleh ada yang diingkari. Dan kita mengimani bukan karena kita tahu mereka ya, kita nggak tahu ya tentang mereka, tapi karena perintah Allah ya kita iman saja. Ya, seperti halnya Nabi Muhammad iman dengan tadi Nabi Musa, ya kan. Padahal Nabi Muhammad nggak kenal siapa Nabi Musa, apalagi nabi-nabi yang lain gitu ya, nabi yang lain. Itu. Makanya Pak, begitu turun surat apa? Surat Yusuf yang lengkap ayat 1 sampai selesai, bicara tentang Yusuf dari mulai Yusuf kecil ya, kemudian ditinggal mati ibunya, dia piatu, diperlakukan sama ayahandanya siapa Pak? Nabi siapa? Yakub, dengan ya perhatian yang penuh karena dia piatu. Nah, akhirnya sampai dia disatroni sama kakak-kakaknya, dibuang jeburin ke apa? Dasar sumur, kemudian dijual sama musafir, dibeli sama penguasa Mesir dan seterusnya sampai menjadi seorang bendaharawan, sampai menjadi nabi. Itu mereka pada kaget, orang-orang Mekah khususnya. Kok Muhammad bisa tahu cerita tentang Yusuf? Yusuf itu kan orang Bani Israel, yang Nabi Muhammad belum pernah ngeluyur kemana-mana Pak, belum pernah, belum pernah pelesiran gitu kan, belum pernah pelesiran. Itu menjawab bahwa sebenarnya tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad itu mengada-ada itu sudah terbantahkan sebenarnya. Tapi karena bagian benar mereka dengki, tetap aja gengsi tidak menerima itu. Itu ya. Jadi mereka tetap tidak mengimani. Nah, berikutnya yang 153 ya. Yas'aluka ahlul kitab. Nah, jadi pada zaman Nabi, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, orang Yahudi disebutkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir, Ibnu Jarir menyebutkan orang-orang Yahudi datang ke Nabi Muhammad. Coba kalau kamu Nabi beneran, mintakan pada Tuhanmu supaya menurunkan kitab dari langit kepada, nah mereka menyebut tadi tokoh-tokoh Yahudi, si fulan seperti itu. Dikte seperti itu. Nah, padahal kalaupun bener diturutin pun nggak bakal beriman, pasti akan mereka tuduh yang tidak. Nah, disebutkan dalam Quran surat, coba buka Pak, surat apa namanya, Al-An'am ayat 7 ya. Kalau benar diturunkan kitab Quran pada mereka, ayat 7 ya, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 7. Udah ketemu? Walau nazalna itu. Udah ya? Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasu bi aydihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Ya, shadaqallahu azim. Walau nazzalna 'alaika kitaban, dan sekiranya kami turunkan, ya Allah turunkan padamu Muhammad kitaban, kitab itu fi qirtasin, tertulis dalam sebuah kertas. Ya, kertas bahasa Arab ya Pak, bahasa Quran bahkan kertas ya. Nih ngomongin kirtos, kita ngomongin kertas ya. Kertas itu jadi kertas bukan bahasa Indonesia, asli bahasa Quran itu bahasa Arab. Cuman lidah kita ngomongnya kertas gitu ya. Namanya kirtos. Falamasu, maka mereka dapat menyentuhnya itu kitab yang dalam bentuk tulisan, bi aidim, dengan tangan-tangan mereka, laqala, sungguh akan berkata alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, in hadza illa sihrun mubin, ya adalah ini kecuali apa? Sihir yang nyata. Makanya ya seperti itu. Itu kan terjadi berulang kali pada zaman Nabi Musa ya, ketika mereka diuji dengan belalang, diuji dengan apa? Kutu, dengan kodok, dengan darah ya kan. Wahai Musa, pokoknya kalau belalang-belalang ini lenyapnya dari tempat kami ya, kami akan beriman dengan Tuhanmu dan pada kamu. Gitu Nabi Musa berdoa, belalang hilang ya, belalang ini masih sihir kamu saja. Seperti itu. Diganti lagi dengan kutu pun sama, diganti lagi dengan kodok pun sama, diganti lagi dengan darah pun sama. Ya, seperti itu. Mental apa?
Bani Israel ya, seperti itu. Jadi mereka adalah orang yang kufur sejatinya. Makanya terkait dengan permintaan mereka tadi supaya diturunkan kitab baik pada mereka dari langit. Nah, Allah langsung mengangkat kembali kisah Bani Israil pada Nabi Musa. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika. Sungguh mereka telah minta pada Musa yang lebih gede daripada itu. Yaitu apa? Faqalu arinallahu jahrotan tadi. Mereka ya minta pada Nabi Musa supaya diperlihatkan pada kami Allah dengan jelas. Bisa dilihat oleh mata kepala. Ini kan permintaan benar-benar tadi ya. Sangat berbau kejahiliahan, juga sangat zolim gitu ya, itu. Dan Nabi Musa namanya juga nabi yang sangat penyabar luar biasa. Maka Rasulullah sangat kagum banget dengan Nabi Musa kan. Sabarnya ini Pak, sabarnya luar biasa Nabi Musa itu. Makanya termasuk ulul azmi. Ya minta aja kepada Allah supaya Allah menampakkan diri. Betul tajallah oleh itu. Lihat tuh bukit kalau masih utuh kamu bakal bisa. Ternyata begitu ngelihat ke bukit langsung mereka sambar petir. Nah, seperti itu. Jadi langsung mereka disambar petir. Fasoiko tadi ya. Jadi fatakhudhu fatakhudhumus soiko. Kemudian mereka disambar oleh petir. Mati semua itu. Mati semua. Padahal waktu mereka minta seperti itu ajaran Taurat sudah turun dengan kita ya, sudah turun, Pak. Perintahnya sudah jelas ya, sudah jelas. Ya, kan disebutkan tadi apa? Mimba dima ja'atumul bayinat. Ya, seperti itu. Bahkan mereka melakukan kezoliman yang lebih parah lagi. Itu apa? Menyembah patung anak sapi. Ittakhadul ijla. Ya, dia menyembah patung anak sapi. Itu ya. Kemarin dibahas sama Bang Adik tuh di tafsir Jalalain itu yang luar biasa itu si Samiri ini loh Pak. Dia bisa menggalang dana begitu cepat, ngumpulin emas gede sapi. Loh kita ini boro-boro ya, ngumpulin emas gede sapi ya Pak. Mungkin sekepel aja tuh setahun belum tentu terkumpul tuh emas ya. Segede sapi, segenak sapi itu. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kan. 40 hari itu sudah disembah. Loh kan? Udah disembah kan? Berarti sebelum 40 hari udah jadi itu Pak. Berarti 40 hari itu udah disembah. Berarti kan sebelum 40 hari sudah jadi. Jadi ternyata para jamaah sekalian, untuk urusan kemaksiatan itu memang gampang untuk galang dana Pak. Oh iya kan? Iya. Tapi untuk urusan yang maslahat sulit gitu kan. Ya. Urusan bangun masjid, ngadain tablik apa segala macam susah. Tapi kalau untuk peringatan 17-an dangdutan gampang banget tuh Pak. Bahkan ada yang saya ininya, saya itunya gitu. Saya tendanya, belum nanti nyawernya tuh. Oh iya Pak. Itu urusan yang kayak gitu gampang banget itu kan. Tapi kalau urusan untuk tablik akbar apa segala macam, masalah itu. Bangun masjid bertahun-tahun masjid nggak jadi. Ada ya Pak, saya tahu saya bujang sampai saya punya anak itu masih belum jadi itu ada. Masih ngencelengin aja soalnya kan Pak, masih ngencelengin aja di jalan, nggak jadi. Tapi kalau untuk urusan-urusan yang tadi berbau kemaksiatan, gampang ternyata, gampang itu ya. Nah itu kasus seperti itu. Itu dicontohin sama Samiri. Samiri itu ya. Nah caranya gimana itu Pak? Nah begitu jadi terus didakwahkan, ini lo Tuhan kamu. Cuman karena desain dengan dia bisa ngeluarin suara Pak, mungkin dengan lubang sebelah mana sehingga sekalian ngorok gitu kan. Wa usribu fi kumul ijla, sampai merasuk ke dada mereka itu cintanya kepada sapi itu. Wa usribu, Pak, usribu itu artinya sudah mendarah daging. Di dalam Quran surat apa? Al-Baqarah itu kan. Wa usribu fi kumul ijla. Ya? Yang buat sapi tadi si Samiri kan? Samiri tadi, Samiri itu, Samiri itu kan. Katanya moh. Kata moh tuh ya. Seperti itu. Jadi sampai akhirnya mereka dipaksa, nanti ayat berikutnya ya Pak, ayat berikutnya diangkat gunung Tur Sina tadi. Ayat berikutnya nanti ya 1 lambat warofa'na fawqumut tur.
diangkat. Bukit Tursina Pak, diancamkan kalau kamu nggak mau taat dengan Taurat itu akan ditimpa bukitnya. Nah, seperti itu. Sampai segitunya itu Pak. Diangkat Bukit Tursina, diangkat ya, diangkat. Jadi diancamkan. Jadi bukan kayak kita lagi Pak, waktu orang diambil janji itu apa? Di atasin kepala Quran ya, tapi itu mah Gunung Tursina beneran itu. Diangkat gitu. Saking bandelnya Bani Israil. Nah, itu para jamaah sekalian, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para jamaah sekalian.